ketemu lagi dengan Bos Cuan. Salam cuan dulu bosku. Kembali lagi di channel kami propertibanten.com dengan saya Bos Cuan, yang tentunya udah diperkenalkan sebelumnya ya. Siapa sih Bos Cuan itu? Apa yang akan dikasih sama Bos Cuan mengenai tips-tips mengenai dunia properti. Oke, untuk saat ini gue mau ngebahas mengenai tipsnya itu strategi untuk tips dan strategi untuk membeli rumah baru dan pertama kalinya untuk ambil rumah tersebut. Itu seperti apa? Nanti gue akan bahas satu persatu poin-poinnya. Ini menurut sudut pandang kami ya, menurut sudut pandangnya propertibanten.com. Itu aja dari Bos Cuan. Jangan lupa subscribe dulu untuk channel kami ini untuk bisa mengetahui selanjutnya seperti apa. Ini gue mau ngebahas strategi dan tips membeli rumah pertama kalinya, membeli rumah baru pertama kalinya. Rumah itu bisa baru, memang benar-benar baru banget, fresh, brand new, ataupun juga secondary. Nah, jadi terutama di sini gue mau ngebahas apa aja sih tips-tipsnya. Yang pertama, poin pertama, itu adalah berpikir jangka panjang dulu, sama niat. Kalau nggak punya niat, udah susah banget. Apalagi ya kalau keluarga muda biasanya ataupun sekarang itu banyak apa ya bahasanya ya, bisnismen muda nih, ataupun juga konten kreator yang apalagi kan sekarang kan udah pekerjaan itu bukan hanya di kantoran, dari segi manapun kita bisa menghasilkan cuan untuk bisa menghidupi diri pribadi dan keluarga tentunya. Nah, saat ini untuk kita ngebahas seandainya keluarga muda yang baru pertama kali mau memiliki rumah. Tentunya harus punya niat. Dan ya even pun dia masih bahasanya atau tinggal sama orang tua ataupun dia ngontrak, tapi nggak menutup kemungkinan dia harus banget punya rumah, karena itu adalah sebagai kebutuhan primer untuk kita. Dan tips yang dibagikan sama Bos Cuan ini pertama kali adalah harus berpikir jangka panjang sama punya niat. Kalau nggak punya niat itu susah banget. Nah, kalau untuk berpikir jangka panjang, di sini Bos Cuan berpikirnya ya harus tahu dulu tujuan utamanya. Rumah tersebut mau langsung ditempatin atau hanya sekedar investasi? Karena itu dua konteks yang agak berbeda. Kalau yang langsung ditempatin, ditinggalin sama keluarga, yaitu harus tahu dia punya yang seperti apa nih. Karena memang harus langsung dihuni. Kalau untuk sekedar investasi aja, ya tentunya punya beberapa poin juga yang harus dilihat, yang harus disimak. Itu yang pertama. Lalu yang harus dipikir secara jangka panjang itu juga sistem paymentnya, pembayarannya mau seperti apa. Karena ini ada beberapa part ya untuk pembayaran itu sendiri. Cash keras, kalau untuk dananya mencukupi memang. Soft cash, cash bertahap, itu bisa sekitar 6 bulan. Kalau setahu kita itu paling lamanya mungkin 1 tahun 12 bulan. Itu untuk soft cash. Lalu yang paling banyak banget diminati itu melalui sistem KPR. Kenapa? Ya balik lagi, sekarang itu harus banget punya rumah kalian. Karena nggak bisa dinanti-nanti. Semakin menanti-nanti, udahlah gampang rumah mah. Sekarang mah tinggal dulu aja sama orang tua atau udah ngontrak dulu. Karena makin lama nilai properti itu makin naik. Semakin nanti pendapatan juga kita pendapatan semakin dapatnya kita semakin banyak juga, tapi kebutuhan juga semakin banyak kalau udah berkeluarga, karena memang sudah diaturnya begitu. Belum lagi kita harus memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga, untuk anak, apalagi nanti kalau misalkan keluarga muda ini udah punya si kecil ya, si buah hati, itu harus dipersiapkan juga untuk kelahiran, belum lagi untuk pendidikannya. Itu harus dipersiapkan, jangan main-main, karena berat memang. Cuman dalam artiannya, yaitu untuk mempermudah memiliki rumah, dipermudah juga oleh sistem perbankan, bisa melalui KPR. Nah, KPR ini sendiri, dalam belakangan ini lagi ramainya juga untuk KPR secara syariah, cicilan syariah. Itu nanti kita akan bahas di konten selanjutnya, mengenai apa itu syariah, bagaimana yang konvensional, itu kita akan bahas.
Itu sih ya. Itu untuk poin pertama. Yang kedua, untuk pemilihan unit rumah, itu tentunya juga harus menyesuaikan dari lokasi. Kalau seandainya kita bicaranya untuk di pusat kota, tentunya juga harga juga akan menyesuaikan dengan pusat kota itu sendiri. Contoh, kita kerja di lokasi A. Seandainya, kita langsung aja coret-coretan ya. Kita kerja di lokasi A. Ya, di kota Serang. Atau ya pokoknya di kota lah ya, di kota. Lalu kemudian jarak tempuh misalkan, ini lokasi kerja ya, lokasi kerja. Sorry, tulisannya begini nih bos. Lalu pemilihan unit rumah itu ada B, ada lokasi C, ada D, ada E. Kita nggak usah banyak-banyak, segini aja. Lokasi B berjarak dari lokasi kerja kita itu 5 km. Yang ini katakanlah 7 kilo, yang D 10 km. Paling jauh kita seandainya contoh 20 km dari lokasi kerja ya. Di lokasi B harga, ini mah contoh, hanya gambaran aja. Paling enggak, sorry. Oke. Lokasi B di sini harganya 1M. Tinggi memang. Karena kan dia jaraknya hanya sekitar 5 kilo nih. Kita ini sebagai perbandingan aja ya. Ini contoh kasus, case-nya seperti itu. Lokasi B harga rumahnya segini. 1M. Ini gambaran ya. Di lokasi C 750 juta. Di lokasi D 500 juta dengan jarak 10 km dari lokasi kerja. Di lokasi E harganya jauh banget bos, hanya 200 juta, tapi kan harus diperhitungkan juga dengan jarak sekitar 20 km. Kita bicara untuk di area Banten deh. Misalkan kita lokasi A ini yang dimaksud adalah seandainya di Tangerang. Lalu kita punya rumah ini seandainya di Cilegon. Jaraknya 20 kilo. Harganya memang murah. Tapi apa yang menjadi pertimbangan? Waktu, tenaga, kita pulang pergi, ya menguras tenaga, menguras waktu, ada biaya juga yang cukup tinggi untuk mobilisasi. Ya memang kita dapetin harganya murah, ya tapi itu semua kembali lagi ke calon-calon pembeli seperti apa. Ya paling nggak ini yang dipertimbangkan. Kalau cuman ya ibaratnya harga segini ya jaraknya juga dekat dari lokasi kerja, wajar lah gitu. Tapi ya itu yang harus dipertimbangkan. Dan balik lagi, Bos Cuan menginformasikan ya, menyampaikan, yaitu balik lagi ke koceknya masing-masing, ke kemampuannya secara finansial dari si calon pembeli itu sendiri. Bisa dihitung-hitung lah. Nah, itu juga nanti akan kita bahas seperti apa yang harus dipersiapkan. Ini hanya sebagai penyampaian awal aja ya. Jadi itu yang harus dipertimbangkan adalah kocek, atau kita bahasanya apa ya? Ya ini kan untuk biaya harga. Harus menyesuaikan. Misalkan kita punya tabungan sekitar 200 juta. Nah kalau melalui sistem, kalau seandainya mungkin kita udah ada pemikiran, oh next time kita akan dapat project besar nih, sekiranya sekitar 100 juta, ya nggak masalah juga ini dipakai semuanya untuk ngambil cash keras aja nih. Tapi nggak menutup kemungkinan kita juga harus mempertimbangkan, karena kan tadi yang Bos Cuan bilang harus ada dana-dana yang dipertimbangkan, harus ada dana-dana yang dipersiapkan. Nah artinya kalau untuk KPR kan juga mudah juga, misalkan kita pendapatan gaji sekitar berapa? 10 juta. Nah ini ada perhitungannya nanti untuk pekerja itu seperti apa. Artinya untuk DP, untuk kemampuan membayar dia, itu juga akan ada perhitungannya khusus. Nah itu, ini hanya sebagai penyampaian awal aja ya. Untuk lebih detailnya nanti Bos Cuan akan menyampaikan di konten berikutnya. Nah ini, kalau ini menurut sudut pandang kami ya, balik lagi ya. Tapi kalau misalkan ada teman-teman yang berbeda ataupun mungkin ada yang salah, silakan berikan komentar terbaik di kolom komentar di bawah. Nah ini kalau untuk pekerja itu sekitar 40% dari salary dia, dari pendapatan per bulannya.
Nah itu yang harus nanti akan keluar, oh biaya cicilannya sekian. Kenapa 40%? Karena 60%-nya itu sisanya dari pendapatan per bulan akan diperhitungkan untuk biaya kehidupannya sehari-hari. Kemudian juga nanti perbankan akan memperhitungkan untuk biaya-biaya yang lainnya, baik dari segi kehidupan sehari-hari, mungkin juga tentunya punya cicilan yang lain, itu yang akan dipertimbangkan. Karena itu ada proses BI checkingnya nanti. Nah itu untuk lokasi ya. Poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah dari segi material bangunannya juga. Itu sendiri harus dilihat. Kalau untuk pembelian rumah baru harus dilihat juga. Belum jadi jaminan juga perumahan baru itu bangunannya juga bagus. Terjamin? Enggak juga. Harus ditelisik. Spesifikasi dari bangunan tersebut itu menggunakan material yang seperti apa. Itu harus dicek. Apalagi yang secondary. Itu harus benar-benar banget dicek. Seperti apa dari segi bangunannya, oh rumahnya dibangun tahun berapa, dan udah buyer nih, calon buyer harus bisa ngelihat juga seperti apa bentuk bangunannya sekian tahun sejauh ini dari mulai dibangun, itu harus seperti apa, dan harus balik lagi diperhitungkan sekiranya kalau memang ada yang harus direnovasi. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, ini penting dari Bos Cuan, yaitu konsultasikan dengan agen properti yang terpercaya buat Anda. Itu sih dari Bos Cuan salamnya. Paling enggak kalian harus konsultasikan agen properti ini juga, jangan sembarangan juga ya, karena calon buyer nih harus bisa mempercayakan ke salah satu agen properti yang dipercaya oleh calon buyer itu sendiri. Karena apa? Agen properti itu harusnya sebagai konsultan yang bisa memberikan masukan untuk buyer ataupun dari owner, itu harus bisa memberi masukan, harus memberikan solusi seperti apa. Jangan sekedar hanya menjualkan aset, ya sudah, itu ya jangan yang seperti itu. Harus memberikan konsultasi pada si agen itu sendiri, memberikan solusi-solusi yang terbaik dan memberikan perhitungan yang matang. Dan agen itu sendiri harus bisa memperhitungkan dari biaya, dari lokasi. Oh bagusnya misalkan si A udah seneng sama si agen itu punya listing di objeknya di A gitu ya. Lalu kemudian ada salah satu yang nggak masuk dari segi harga kah mungkin. Nah kemudian si calon buyer ini konsultasi dengan agen, meminta agar apakah punya listing lain. Nah kalau bisa itu di sekitaran ring 1 dari apa objek yang disukain sama si calon buyer. Jangan sampai dari lokasi A tiba-tiba ditawarkan di lokasi yang Z, jauh banget. Itu bukan memberikan solusi namanya. Paling nggak dikasih yang sesuai lah. Kan kita juga sebagai agent itu bisa membaca keinginan buyer itu yang seperti apa, lokasi yang seperti yang di mana, harga yang berapa, karena harus disesuaikan dengan kemampuan buyer itu sendiri. Gitu. Jadi di poin keempat, lagi-lagi yang Bos Cuan sampaikan adalah konsultasikan dengan agen properti kepercayaan. Itu. Lalu yang kelima, harus dipersiapkan juga nih untuk apa ya bahasanya ya, untuk perabotan rumah yang diisi di rumah baru tersebut. Itu harus dipersiapkan. Dananya itu harus disisihkan sedikit untuk perabotan rumah, ataupun juga untuk yang rumah secondary harus disisihkan juga dana yang sekiranya ada perbaikan dari rumah tersebut, itu harus disisihkan. Lalu kalau yang terakhir dari Bos Cuan, ini juga sangat-sangat penting. Jangan pernah menunggu untuk membeli properti. Kenapa? Karena tadi di poin awal udah Bos Cuan sampaikan, kalau menunggu semakin lama, nilai properti itu bukan ada yang menurun, bos, selalu naik. Dan nantinya yang akan menyesal adalah buyer itu sendiri, karena nanti udahlah gampang nanti aja. Ya akhirnya itu semakin naik harganya dan semakin jauh juga, dan akhirnya kita nggak akan pernah kesampaian. Terus juga cobalah, tolong, maksudnya ya kita harus bisa memaksakan untuk memiliki rumah. Ya mungkin kita sejauh ini banyak yang sebenarnya bisa, sebenarnya mampu, cuman kadang-kadang kebawa lifestyle, suka nongkrong di tempat A, lalu penggunaan kredit card yang gila-gilaan. Nah yang paling ramainya lagi nih untuk mama-mama muda, Bos Cuan bilangnya gitu, suka-suka belanja-belanja online yang kayak gini-gini nih yang kayak gini-gini nih nggak penting, bos.
Itu yang bisa ngabisin kocek dan akhirnya nggak punya properti, nggak punya tabungan, habis gitu aja. Itu nggak penting. Jadi sisihkan dari sekarang, bukan begitu Mas Kiki, sisihkan dari sekarang. Hindarilah dulu, bersusah-susah dulu, bersenang-senang kemudian. Itu dari Bos Cuan, bukan begitu? Itu aja sih dari kami. Paling nggak membagikan tips yang sedemikiannya itu menurut, lagi-lagi yang perlu disampaikan itu menurut sudut pandangnya Bos Cuan. Kalau memang pun ada yang berbeda dengan Bos Cuan, dengan properti Banten ini, silahkan kolom komentar di bawah kami. Kami seneng banget, kami merindukan komen-komen dari teman-teman semua. Itu, dan salah satu halnya, jangan lupa subscribe dulu channel kami ini untuk mendapatkan selalu tips-tips terbaru dari properti Banten dan terutama dari Bos Cuan, dan juga bisa melihat dari listing-listing lain yang kira-kira kredibel untuk Anda. Itu aja dari kami, dari Bos Cuan. Kalau ada salah-salah kata-kata mohon maaf, dan terima kasih untuk selalu menonton channel kami ini. Jangan lupa loncengnya, lonceng notifikasinya dinyalain, karena kita akan selalu memberikan tips, kemudian listing-listing properti yang terbaru, baik dari yang baru ataupun yang secondary, kita akan coba untuk bagikan. Dan kalau mungkin teman-teman atau rekan-rekan buyer, owner, rekan-rekan agent juga mau sharing ataupun apa, bisa DM kami ya di sini ya, di bawah ini nih. Itu aja, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share channel kami ini. Salam cuan dari Bos Cuan. Video di channel kami ini, jangan ragu untuk berinvestasi di properti, dan utamanya jangan lupa subscribe untuk selalu support channel kami ini. Salam cuan, Bos.